Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Perkenalkan nama Ibu Silva. Ya, mungkin kalian di sini semua sudah kenal dengan Ibu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Selamat bagi kalian yang sudah naik dari kelas 8 ke kelas 9. Harus lebih rajin lagi untuk menghadapi kelulusan ya. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan membahas bab pertama, yaitu praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di sini ada makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna itu arti, berarti Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih? Pancasila sering disebut sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan bernegara. Berarti dasar itu acuan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan bernegara. Nah, di sini ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukannya ada 5. Yang pertama itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, yang kedua itu suasana kebatinan. Ketiga itu cita-cita hukum tertulis atau tidak tertulis. Yang keempat itu sebagai norma. Yang kelima itu sumber semangat. Nah, jadi kedudukannya itu ada 5 ya. Penjelasannya ada di buku. Nah, di sini ada arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Arti pentingnya. Nah, yang pertama itu asas berdirinya negara Indonesia. Karena di sebuah negara itu membutuhkan pedoman atau dasar. Maka dari itu tanggal 18 Agustus ini Pancasila resmi dinyatakan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Nah, mungkin kalian di kelas 7 dan 8 sudah membahas. Nah, Ibu di sini di kelas 9 ini hanya mengulang saja ya. Nah, yang kedua itu dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, karena dasar itu kan acuan ya, pedoman, petunjuk. Berarti dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam mengatur setiap tingkah laku manusia. Nah, yang ketiga itu dasar sumber tertib hukum. Tertib hukum berarti aturan hukum ya nasional, karena Indonesia ya. 4. Menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kokoh. Karena Pancasila sudah berlaku, maka dijadikan sebagai dasar negara di Indonesia ya, sebagai identitas ya. Maka Indonesia itu merdeka dan berdiri kokoh. Nah, di sini ada makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalau sebelumnya itu kan sebagai dasar. Nah, kali ini pandangan hidup bangsa. Yang pertama itu apa sih maknanya? Kerangka acuan membentuk karakter. Karakter berarti sikap ya, sikap dari manusia. Di sini ada petunjuk dalam memecahkan masalah. Ketiga itu petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Selanjutnya arahan bagi masyarakat dalam melihat dan memanfaatkan potensi. Dan yang kelima itu pedoman bagi masyarakat dalam membangun diri sendiri dan menjalin hubungan dengan bangsa lain. Nah, di sini ada dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama itu masa awal kemerdekaan. Nah, dinamika itu semacam gambaran ya, bagaimana sih penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, ternyata penerapannya itu banyak hambatan dan rintangan, yaitu dari masa awal kemerdekaan itu ada pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18. Yang kedua itu pemberontakan Darul Islam. Yang ketiga itu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Keempat itu pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Dan yang kelima itu Angkatan Perang Ratu Adil tanggal 23 Januari. Nah, kelima gerakan tersebut contoh tantangan penerapan Pancasila di awal kemerdekaan. Nah, 5 ini adalah tantangan di awal kemerdekaan. Kemudian di sini selanjutnya masa Orde Lama, yaitu 1959 dan 1966. Nah, di dunia terdapat 2 ideologi besar dalam Orde Lama, yaitu liberal dan komunis. Pada awal Orde Lama berlaku sistem
liberal nih. Nah, selanjutnya ada masa Orde Lama, yaitu 1959 sampai 1966. Nah, di dalam masa Orde ini di dunia terdapat dua ideologi besar, yaitu liberalisme dan komunisme. Pada awal Orde Lama berlaku sistem liberal, tetapi stabilitas politik, ekonomi, keamanan terganggu karena berlakunya sistem ini. Maka dari itu Presiden mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli. Pada periode 1959 sampai 1966 terjadi penyimpangan Pancasila dalam konstitusi. Nilai demokrasi bukan berada pada masyarakat, melainkan presiden. Ya, Pancasila diganti dengan Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Tetapi upaya tersebut digagalkan. Nah, selanjutnya masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Dibuktikan dengan gagalnya penerapan nilai Pancasila, masa Orde Baru ini ditunjukkan dengan adanya pembatasan kebebasan politik dan pers. Pers itu media massa. Nah, buktinya apa sih pembatasan kebebasan politik? Terlihat dari kebijakan pembatasan jumlah partai politik, sedangkan pers itu tampak dari kasus pemberedelan beberapa surat kabar. Ya, selain itu ada kasus HAM dan krisis ekonomi akibat korupsi. Nah, di sini ada masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Nah, pada masa ini nilai-nilai Pancasila dijaga dengan baik, tetapi dalam perjalanannya muncul gerakan yang mendorong kemurnian nilai Pancasila, yaitu gerakan separatisme, radikalisme, dan terorisme. Akan tetapi, pemerintah reformasi berhasil meredam gerakan ketiga ini ya, dengan menindak tegas keberadaan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, di sini ada penerapan Pancasila ya sebagai dasar negara. Ya, yang pertama itu Pancasila sering disebut sebagai dasar negara atau filosofis groundslap, ideologi dan stateside. Nah, di sini ada Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum karena sebagai dasar, dia juga sebagai hukum acuan ya. Nah, di sini ada praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dengan Pancasila sebagai kaidah tertinggi di papan uji bagi undang-undang lain. Nah, yang menguji ini dia itu MK dan MA, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang. Nah, berdasarkan ketetapan MPR nomor 2/MPR tahun 2000, penjelasan fungsi dan peranan Pancasila tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Nah, di sini tadi kan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau di sini sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan. Nah, di sini penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup dapat diwujudkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Pancasila kan ada 5 poin ya. Jadi kalian bisa terapkan ya sebagai pandangan hidup bangsa, dengan kata lain sebagai petunjuk arah di semua kegiatan di segala bidang. Cara mewujudkannya nih dijabarkan melalui beberapa nilai. Yang pertama itu ada nilai dasar. Nah, hakikat 5 sila yang bersifat universal. Nilai dasar bersifat tetap dan melekat di kehidupan. Nilai dasar nih pengertiannya. Nah, yang kedua itu nilai instrumental, penjabaran lanjut dari nilai dasar. Nah, contohnya program-program pembangunan sesuai zaman. Nah, yang ketiga itu nilai praksis, realitas. Nah, kenyataan dari nilai instrumental berdasarkan pengalaman nyata di kehidupan. Jadi ada nilai dasar, kemudian dilanjutkan instrumental, penjabaran dari nilai dasar, kemudian nilai praktis sebagai realisasi ya, nilai instrumental yang kedua. Nah, di sini ada cara mewujudkan ya nilai-nilai Pancasila di berbagai kehidupan. Nah, yang sikap positif sesuai nilai ke-1 ya, nilai sila ke-1 yaitu percaya dan takwa.
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada cara mewujudkan nilai Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan. Nah, yang sila pertama itu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan. Kedua, saling menghormati. Nah, yang sila kedua mengembangkan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang sila ketiga cinta tanah air, rela berkorban. Yang sila keempat mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak memaksa kehendak orang lain. Nah, yang kelima, adil dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, di sini ada upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Ada bidang politik. Yang pertama, dibuktikan dengan proses pemilu. Nah, diperjelas lagi pada pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada bidang ekonomi, dibuktikan dengan sila kelima dan pasal 33 Undang-Undang. Nah, Indonesia ini menganut sistem ekonomi kekeluargaan, contohnya itu koperasi ya. Nah, yang ketiga bidang sosial dan budaya, dibuktikan dengan adanya pelestarian budaya daerah sesuai pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 1945. Dan yang keempat bidang pertahanan dan keamanan berdasarkan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 bahwa negara berhak dan wajib dalam membela negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Nah, di sini ada upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Di sini ada beberapa lingkungan ya. Yang pertama lingkungan keluarga, yaitu bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Kedua, menjaga kerukunan dalam keluarga. Nah, selanjutnya lingkungan sekolah. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua itu menghormati guru dan mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya lingkungan masyarakat. Yang pertama itu menghormati hak-hak masyarakat. Yang kedua itu menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan. Selanjutnya, lingkungan bangsa dan negara, yaitu yang pertama mengedepankan toleransi antar umat. Selanjutnya, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Oke, sekian pemaparan materi Ibu kali ini. Semoga kalian dapat dipahami. Kalau kurang jelas bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp. Mungkin tugasnya akan Ibu paparkan setelah materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9 tugasnya mengerjakan uji kompetensi 1 dan 2 masing-masing 10 nomor, jadi totalnya 20 nomor, hanya PG-nya saja ya, langsung dikerjakan di buku paketnya. Jadi ulangi, kelas 9 mengerjakan uji kompetensi 1 dan 2 masing-masing 10 nomor, PG-nya saja, langsung di buku paketnya. Udah, itu aja tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.